Assalamualaikum semuanya, balik lagi di channelnya Dini. Sesuai dengan janji aku di video sebelumnya yang tentang sinusitis dan COVID-19, hari ini aku mau berbagi pengalaman aku waktu aku operasi sinusitis. Tapi sebelum masuk ke videonya, kalian jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe di channel aku. Jadi setelah perjalanan panjang, aku itu bolak-balik ke rumah sakit ya untuk kontrol, untuk minum obat, dan juga yang terakhir adalah swab PCR. Akhirnya aku bisa dapat jadwal operasi. Tapi sebelum operasi itu, aku ada beberapa prosedur yang harus dilakuin, yaitu adalah aku harus kontrol ke dokter spesialis penyakit dalam. Aku juga harus rekam jantung, aku harus foto ronsen dada, aku harus ambil tes darah lab, dan juga aku harus pesan kamarnya untuk ruang perawatan aku sebelum operasi. Karena aku berobatnya pakai fasilitas BPJS, jadi dari Vaskes 1 aku dirujuknya dapetnya ke rumah sakit yang tingkat C, karena nggak bisa ke rumah sakit yang tingkat B, ataupun kita nggak bisa milih rumah sakit yang kita mau, karena beberapa rumah sakitnya untuk situasi sekarang itu sedang menangani wabah COVID, jadi nggak bisa seperti dulu ya gitu, kita mau minta rumah sakit yang mana gitu, nggak bisa yang sekarang. Dan di rumah sakit yang tingkat C ini aku pakainya fasilitasnya yang kelas 1, dan kelas 1 itu di ruangan hanya ada 2 orang, tapi di rumah sakit ini untuk pasiennya itu dicampur antara pasien cewek dan cowok. Jadi aku masuk rumah sakit itu tanggal 5 Februari karena jadwal operasi aku itu tanggal 6 Februari. Dan seperti biasa orang yang mau operasi, malam itu aku mulai puasa dari jam 10 malam. Jadwal aku adalah operasinya jam 8 pagi, dan aku memang udah mulai nunggu, udah masuk mulai di ruang operasi itu jam 8 pagi. Tapi karena ada satu dan lain hal, jadi operasi aku itu dimulainya jam 10 pagi. Waktu aku masuk ruang operasi itu, aku langsung duduk ya di meja operasinya, dan ada yang nyuntikin ke tangan aku, terus aku tuh langsung udah nggak inget apa-apa lagi. Nah, ini aku kasih foto aku yang waktu sebelum aku sadar dari obat bius. Foto ini diambil sama mamaku yang nungguin aku waktu itu. Operasinya sendiri sepertinya cepet ya, karena aku masuk ruang operasi jam 10, dan pas aku mulai sadar itu masih di waktu zuhur. Aku juga nggak ingat jam berapa, tapi aku memang masih sempat sholat zuhur, cuma memang berat gitu, jadi abis sholat kayaknya masih tidur lagi gitu tuh. Nah, begitu sadar itu kan hidung aku tuh ditutupin tuh pakai tampon ya, tutupin pakai tampon segini. Itu tuh aku baru mulai belajar nafas dari mulut. Jadi kayak gini nih, itu pertamanya tuh kayak gitu, jadi agak susah gitu, kayak nggak biasa, jadi kayak gitu pengennya gitu, pengen gitu tapi nggak bisa gitu tuh, karena kan disumpel hidungnya. Jadi belajar kayak gitu tuh agak susah ya di awal-awal hari pertama itu. Setelah sadar itu susah banget untuk mulai belajar nafas dari mulutnya. Dan juga itu tuh aku ngerasain perih, kok ini aku napas memang dari mulut gitu ya, aku belajar nafas, tapi kok kenapa itu sakit banget, dan sakit itu perih gitu loh, nggak kayak orang sakit radang juga. Kalau radang kan kayak, kalau yang pernah sakit radang tenggorokan tahu ya, tapi ini tuh ada kayak radang juga tapi ada perih banget gitu tuh. Nah, malamnya itu pas aku cek, ternyata ini aku kasih fotonya, ternyata itu tenggorokan aku itu sama lak-lakan aku itu luka. Nah, itu aku nggak tahu ya, mungkin pas di ruang operasi entah disedot atau entah pakai alat bantu nafas atau apa, aku nggak ngerti.
tapi itu jadi bikin tenggorokan aku tuh luka, dan itu sakit banget karena aku harus belajar nafas. Kena AC juga kan, karena ini posisi bed aku tuh di atas itu AC, dan aku tuh nggak kuat sebenarnya sama AC yang langsung berhadap-hadapan kayak gitu, deket banget gitu kan. Jadi aku tuh ngerasa mulut itu perih banget di tenggorokannya, jadi aku terpaksa walaupun aku hidungnya disumpel, aku tetap harus pakai masker. Karena apa? Karena aku pikir itu untuk menjaga kelembaban di sini gitu, jadi nggak langsung kena angin, karena kan kalau langsung kena angin tuh perih banget gitu. Dan aku juga makan ngisep permen tolak angin ya, karena biasanya aku kalau sakit tenggorokan ya ngisep permen tolak angin gitu. Dan itu juga setelah operasi itu kalian harus siapin itu adalah plastik kresek sama tisu yang banyak, karena kan kita itu dahaknya banyak banget dari sini, dahak ludah itu kan dari sini kan. Yang sakit sinusitis tau lah kan, kita bisa kayak gitu tuh. Jadi dari dahak yang dari hidung bagian dalam itu ditarik sama kita tuh, masukin dikeluarin lewat mulut gitu, jadi dibuang ke plastik terus aja begitu. Dan juga itu pas operasi tuh rasa sakitnya ya ampun luar biasa, sakitnya nggak ketahan. Aku nggak mau lagi, kalau bisa jangan sampai kumat bating, jangan sampai, karena itu sakitnya dari hidung ke kuping ke gigi ke tenggorokan, wah itu ya ampun, bener-bener sakitnya, aduh jangan sampai deh. Tapi anehnya waktu aku kontrol ada ibu-ibu bilang, kok aku mah abis dioperasi nggak sakit katanya. Mungkin aku berpikir positif aja, oke, mungkin dia kasusnya beda, mungkin dia cuma yang ada yang dibuka gitu jalan, diambil ingusnya doang. Nah kalau aku kan di sininya kan seperti di video aku yang dulu tuh kan yang endoskopi polip gitu kan, itu tuh aku tuh kayak ada dagingnya gitu loh ya. Mungkin kasusnya beda, jadi rasa sakitnya beda, dan rasa aku untuk menahan sakitnya mungkin levelnya hanya sampai di situ. Kan ada orang yang bisa nahan sakit sampai sakitnya 10 tapi dia ngerasanya cuma 5 gitu ya kan, ada orang yang seperti itu. Tapi kayaknya aku tuh nggak bisa gitu. Jadi buat aku itu tuh tersiksa banget, sakit banget luar biasa. Dan itu pun aku sampai minta maaf ke pasien yang di sebelah aku sampai, ibu maaf ya. Kebenaran kan pasien yang pas pertama hari tanggal 5 itu adalah bapak-bapak laki-laki, dan tanggal 6 itu dia pulang, dan malamnya ada pasien ibu-ibu. Jadi ya makanya aku bilang aku minta maaf sama ibu-ibu, ibu maaf ya, akunya nangis terus karena ini emang gak ketahan, sakit banget. Terus semalaman aku nangis, aku panggil mama sakit kayak gitu aja. Aduh, kalau diinget-inget ya ampun deh, bener-bener itu sakit sampai 2 malam itu 2 hari. Dan juga walaupun aku tuh udah disuntik ya, suntik obat kan ada jadwal suntik obatnya kan, suntik antibiotik ya, mungkin ada anti radang, anti nyeri, segala macem lah gitu. Tapi itu tuh nggak bisa yang namanya bikin rasa sakit di sini nih tuh reda gitu tuh, nggak bisa, itu sakit banget. Aduh ampun, yang ada kan ada satu obat tuh yang kalau disuntik tuh kita langsung reaksi mual gitu. Ada yang pernah aku tuh pas disuntik itu langsung muntah di depan si perawatnya itu. Untung kan ada plastik di sebelah aku itu, jadi langsung mual gitu. Ya pokoknya nikmat lah. Nah sekarang ke hari tanggal 7-nya, dan anehnya itu di tanggal 7 itu aku bisa loh yang namanya tuh bersin. Walaupun hidung aku tuh ditutupin tampon, tapi entah kenapa aku tuh bersin, jadi siu gitu ya, namanya orang bersin ya kayak gitu ya. Tapi jadi di tanggal 6 itu kan tampon aku tuh masih bersih gitu. Mungkin karena bersin itu jadi ada tekanan, mungkin jadi ada darah gitu yang ngalir, jadi tampon aku tuh jadi warna merah gitu. Dan ini aku liatin tampon aku yang setelah bersin itu udah ada darahnya ya.
Dan di foto tadi juga kalian bisa lihat tuh kalau aku tuh keluarin air mata karena tamponnya itu kayaknya tuh kan ini sampai bengkak nih, sampai sini nih, kayaknya sampai sini deh tamponnya tuh isinya tuh sampai sini. Jadi kayaknya tuh dia neken ke saluran air mata aku, jadi air mata aku tuh ya udah sakit gitu kan. Jadi kayak gitu tuh, jadi dia tuh tes 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 aja, jadi air matanya tuh keluar terus kayak gitu. Dan di tanggal 7 malamnya itu aku bilang sama perawatnya, Mbak kayaknya aku demam deh, kayaknya aku nggak kuat, badan aku tuh nggak kuat karena di depan aku juga AC, dan itu juga emang aku nakal sih, AC nya kan aku yang pegang, jadi kadang aku kecilin atau enggak kadang aku matiin gitu karena aku memang nggak kuat. Jadi malam itu aku demam dan aku diinfus sama paracetamol yang 1000 ml, tapi itu tuh nggak bikin demam aku turun loh. Sampai paginya juga masih demam dan masih diinfus sekali lagi pakai paracetamol yang 1000 ml. Nah akhirnya setelah diinfus paracetamol terakhir itu pagi hari itu akhirnya demam aku bisa turun. Dan itu karena itu tanggal 8, jadi itu adalah jadwal kontrol aku ke dokternya untuk lepas tampon. Kalau bagus pendarahannya itu nggak keluar lagi, aku bisa langsung pulang, tapi kalau masih ada pendarahan aku harus nginep lagi. Nah ini adalah video sebelum dan sesudah aku lepas tampon. Hai semuanya, ini aku mau kontrol pasca operasi. Ini aku operasi hari Sabtu, sekarang hari Senin. Nah ini mau kontrol, mau dibuka ini sumpalan di hidung ya. Kalau bagus insya Allah bisa langsung pulang. Misalkan gak ada pendarahan ya, bisa langsung pulang. Kita tunggu aja dokternya ya. Barusan buka tampon, habis ganjelan masih ada darahnya, masih agak ngucur-ngucur gitu, tapi udah gak kenapa-napa, udah boleh pulang. Palingan nanti dicuci pakai air garam atau NaCl aja. Kalau untuk video yang waktu aku dilepas tamponnya, yang ditarik gitu yang panjang sampai 2 meter itu, setiap satu lubang hidung tuh panjang tamponnya 2 meter, itu nggak ada, memang aku nggak siapin, aku nggak minta juga, maksudnya aku nggak minta kalau aku boleh nggak rekaman gitu untuk buka tamponnya, aku juga nggak minta karena memang aku menghormati rumah sakit itu. Aku nggak minta izin juga karena aku tahu di situ juga banyak tulisan dilarang mendokumentasikan kegiatan kayak gitu. Jadi aku memang tidak mendokumentasikan kegiatan waktu lepas tampon itu. Nah setelah lepas tampon aku dinyatakan sudah bagus, jadi aku bisa pulang. Awalnya tuh pas sebelum pulang itu aku pikir ya, harusnya aku dibekalin NaCl sama alat semprotnya, tapi ternyata enggak. Sedangkan ada ibu-ibu yang waktu aku kontrol itu dia cerita aku mah dibawain kok, katanya gitu. Ya mungkin beda rumah sakit, beda dokter juga kali ya, jadi aku juga nggak paham. Karena waktu aku lepas tampon itu dokternya bilang, nah nanti di rumah di ini ya cuci hidung pakai air hangat, dihirup terus dikeluarin lagi. Tapi gimana ya, aku tuh sampai rumah tuh karena masih ada mungkin cairan kan, darah campur ingus, jadi dia tiba-tiba tuh hidung aku mampet dan aku tuh nggak bisa ngirup kayak gitu, tuh nggak bisa, kayak orang wudhu tuh nggak bisa. Dan aku pikir juga nggak mungkin bersih kan kalau cuma dihirup-hirup gitu doang, tetap harus disemprot gitu kan. Jadi aku langsung inisiatif itu, aku langsung pesan online untuk tambahan NaCl, karena waktu pulang dari rumah sakit aku memang beli NaCl di apotik, bukan di apotik rumah sakit ya, apotik di luar rumah sakit, dan aku minta speednya itu nggak dikasih. Jadi ya aku bingung dong gimana caranya, jadi akhirnya aku langsung pesan online. Dan herannya tuh di online gampang-gampang aja nemuin obat
suntikan yang 10 cc gitu, mau yang 3 cc, 1 cc, 10 cc, 5 cc, itu banyak banget di online. Nah aku beli itu NaCl 2 sama Transofik yang buat ngebolonginnya, buat ngeluarin airnya, sama Squid yang 10 cc. Kenapa aku carinya Squid bukan alat semprot hidung itu kan yang ada ya, karena aku itu di awal memang aku juga nggak mau pakai yang semprot hidung kayak gitu, karena aku takut. Aku belum pernah yang namanya bersihin cuci hidung, karena selama aku sakit sinus juga, sinusitis itu, selama aku berobat juga dokternya nggak pernah nyaranin aku untuk cuci hidung, karena memang masalah aku bukan di lendir gitu kayaknya, jadi dia nggak pernah saranin aku untuk cuci hidung gitu. Alhamdulillahnya begitu malam aku pesan itu siangnya itu udah datang barangnya, jadi aku langsung bisa semprot cuci hidung. Tapi di malamnya itu aku bersihin hidung aku tuh pakai cotton bud yang dibasahin pakai NaCl, jadi supaya diklik-klik gitu, biar kan mampet tuh, sama sekali mampet ya. Jadi untuk ngambil itunya aja, umbel-umbelnya aja gitu yang nyumbat, jadi bisa diturunin gitu. Dan di awal-awal itu pas pulang dari rumah sakit aku cuci hidung itu setiap 2 atau 3 jam sekali, karena kalau nggak dicuci tiap 2 atau 3 jam itu udah mampet lagi gitu kan, karena masih banyak umbelnya gitu ya. Semprot kanan kiri tiap 2 sampai 3 jam sekali. Dan awal-awal banget abis operasi itu suara aku tuh bindeng banget, saking bindengnya tuh aku tuh kayak orang yang kayak orang yang sumbing gitu. Jadi kan aku terima paket tuh, dan si kurirnya kan nanya siapa nama penerimanya, aku bilang Dini. Dia sampai 3, 4, 5 kali gitu dia tanya siapa dia nggak dengar. Jadi aku tuh ngomong Dini tapi keluar cuma gitu tuh, jadi kayak yang bener-bener kayak orang sumbing aja lah. Ini suara aku tuh bener-bener hilangnya kayak gitu. Nah tanggal 11 itu aku udah mulai kontrol pertama, dan ini aku kasih lihat sisa sedotan ya, dari kan kontrol dilihat, terus ada yang kotoran disedot sama dokternya pakai suction itu. Nah dari suctionnya itu aku ini kan dibersihin, aku minta tisunya untuk yang ngebersihin itu aku minta, jadi aku dokumentasiin. Nah ini fotonya. Di tanggal 15 Februari aku itu udah mulai kerja, tapi ternyata itu lumayan agak sakit. Nggak sakit banget, tapi pas aku kerja itu kan aku naik tangga tuh, kan tempat kerjaku di lantai 2. Nah itu pas naik tangga tuh itu kerasa loh pas gini, karena pakai masker juga kan, jadi pas itu tuh jadi hidungnya tuh kayak sakit banget gitu loh. Ya aku duduk dulu kan, aku harus setoran juga ke bank. Jadi hari pertama kerja itu aku nggak bawa yang namanya semprotan cuci hidung itu NaCl itu, nggak bawa. Dan itu rasanya sakit banget, karena itu bikin sakit, pusing, karena di sininya ngumpul kali ya, itu sih apa namanya ingus sama darah itu di sininya kayaknya ngumpul, jadi itu mana kena AC juga kan, jadi hidung aku tuh kering, jadi aduh itu sakit banget. Akhirnya baru di hari kedua aku bawa tuh si cuci hidungnya itu, jadi kalau berapa jam aku semprot dulu baru kerja lagi, semprot lagi baru kerja lagi. Dan saran aku sih kalau misalkan memang ada yang kasusnya kayak aku juga, itu kalau bisa istirahatnya lebih lama sekitar 2 minggu kayaknya sih lebih bagus ya. Jadi nggak seminggu itu langsung kerja gitu, enggak. Oke, tiba saatnya untuk kontrol ketiga. Jadi kontrol aku tuh tanggal 24 untuk kontrol ketiganya, dan di malam kedua tiganya itu aku masih setelah bersihin hidung ya, setelah disemprot aku bersihin hidung juga pakai cotton bud, dan aku seperti di foto ini aku berhasil ngambil ada sisa jaringan
yang ketinggal di dalam gitu, yang masih belum bersih. Ini aku ambil pakai cotton bud, tapi aku kan kalau pakai cotton bud ya paling maksimal cuma sampai sini, nggak bisa sampai ke dalam-dalam gitu, jadi nggak berani juga akunya gitu kan. Terus besoknya pas kontrol ketiga itu aku kasih lihat ke dokternya, dia bilang oh iya iya, terus disedot lagi, dan itu jadi kontrol terakhir aku di tanggal 24 Februari. Alhamdulillah sampai sekarang hidung aku sudah lebih baik daripada yang sebelum operasi. Tidak merasakan sering pusing juga ya. Kalau lagi normal emang alhamdulillah sekarang tuh nggak pernah pusing. Mungkin kalau lagi kemarin tuh aku pernah capek, jadi kepala aku pusing, atau telat makan gitu kan, jadi kepala aku tuh pusing banget. Tapi pusing itu tidak seperti yang aku sebelum operasi. Itu aku juga sekarang kerja bisa pakai kacamata gitu, karena untuk ngeliat layar komputer lama-lama tuh kan mata itu nggak enak, jadi aku harus pakai kacamata. Jadi di sininya tuh kalau waktu sebelum operasi itu tuh gak bisa banget loh dia nyimpan kacamata itu, karena dia bakalan sakit gitu, jadi nggak enak. Terus juga kan kalau sebelum dioperasi tuh dut di sini tuh pusing sakit di sini. Sekarang alhamdulillah terima kasih dokter kurang operasi aku. Alhamdulillah sekarang aku merasanya aku tuh sehat, alhamdulillah. Dan sampai hari ini aku juga masih operasi hidung, aku masih cuci hidung aku pakai, tapi bukan pakai NaCl lagi, tapi aku pakai garam cuci hidung yang dibeli di online. Nah, sekian video aku hari ini tentang pengalaman aku waktu aku operasi sinus. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe di channel aku. Insya Allah kita bakalan ketemu di video aku yang selanjutnya. Bye.